Salam. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita ibadah keluarga pada malam hari ini secara online, di mana situasi tetap mengikuti protokoler kesehatan. Mari kita sambut nyanyi KPJ nomor 14. Samyo tetunggilan ngabekti mring pangeran, wicinungan kacekapan wabagas kasarasan, kula tansah nggunggung Gusti lan ajring aseyekti. Mari kita awali doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, malam hari ini kami menghadap kepadamu ibadah keluarga awal hingga pertengahan hingga akhir ibadah pada malam hari ini. Kau beri kelancaran semuanya, kami pasrahkan pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyi KPJ nomor 52. Mari kita berdoa mengawali mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Kembali kami Tuhan kepadamu pada malam hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Semoga berguna bagi kami semuanya. Tuhan, pembacaan firman ini awal hingga akhir Kau beri kelancaran, semuanya kami pasrahkan padamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi pada Kidung Jemaat 260 ayat 1. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Pembacaan firman kita ambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Tentang nasihat sama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata.
jika ia mendengarkan nasihat-Mu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang ada di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tentunya kita pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Misalnya seorang anak yang sedang belajar menulis, tentu huruf yang ditulis tidak selalu sama dengan huruf yang dicontohkan oleh orang tua atau guru yang mengajarkannya. Seorang ibu yang sedang memasak lupa untuk menambahkan garam pada masakannya. Kesalahan adalah sebuah perjalanan sekaligus pelajaran. Yang berharga jika seorang yang bersalah tadi menyadari kesalahannya, mau introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan itu. Sebaliknya, kesalahan akan menjadi batu sandungan bagi diri sendiri apabila dia tidak mau berubah dan menyadari kesalahan pada dirinya. Dalam hal ini tentulah cara pandang, cara berpikir kita dalam menyikapi sebuah kesalahan diri menjadi cerminan diri pribadi kita. Di samping kesalahan yang dilakukan secara pribadi, ada kesalahan yang berakibat melukai, menyakiti hati orang lain. Bisa itu lewat perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, sikap yang merendahkan orang lain, dan tindakan yang menyakiti orang lain. Jika kita menyadari akan perkataan dan perkataan, sikap, dan tindakan kita telah menyakiti orang lain, maka sedianya kita minta maaf. Namun, pada kenyataan hal itu tidak mudah dilakukannya. Tidak seorang pun mau mengakui kesalahannya, terlebih minta maaf pada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki bulan Kitab Suci, di mana kita diajak untuk memahami dan menghayati bahwa firman Tuhan Allah adalah firman yang hidup. Artinya, melalui firman Allah inilah adalah tuntunan, petunjuk, perintah, dan larangan bagi kehidupan kita. Firman-Nya menuntun kita pada kebenaran, mengarahkan langkah hidup kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Firman-Nya memberikan petunjuk bagi kita
untuk berlaku bijaksana, jujur, dan setia pada kehendaknya. Firman Allah yang menjadi petunjuk hidup, inilah yang menjadi pegangan dalam hidup kita agar kita selamat dalam menjalani hidup. Kita yang telah diampuni, diselamatkan, marilah kita nyatakan kasih kita dengan menasehati dan mengingatkan saudara kita yang berbuat salah, agar melalui nasihat dan teguran kita yang didasari kasih dapat merubah dan menyelamatkan saudara kita yang tersesat. Tentunya untuk bertobat, mengakui dosa kesalahannya dan kembali kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya, Tuhan memberkati dan menempatkan kita semua. Amin. Dasar persembahan kami ambil dari 1 Petrus ayat 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita bernyanyi KPJ 1541 dan 2. Allah Bapa Surgawi, terima kasih kami Tuhan pada malam hari ini
Barusan kami ibadah membacakan firman-firman-Mu yang indah. Semoga firman-Mu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang sakit. Semoga secepatnya Engkau beri kesembuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa pada anak-anak kami yang mana di masa-masa saat ini masih belajar online. Semoga Engkau beri ketabahan mereka. Tuhan, juga kami berdoa pada gereja-Mu, juga Engkau beri kelancaran dalam program-programnya. Tuhan, kami juga berdoa pada pemerintahan dari pusat hingga sampai yang terendah. Tuhan, kami juga barusan menerima persembahan sebagian kecil, semoga bermanfaat bagi kehidupan kami bergereja. Demikian Tuhan, doa yang kami panjatkan, semuanya kami aturkan pada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki bulan suci di mana kita diajak untuk memahami dan menghayati bahwa firman Tuhan Allah adalah firman yang hidup. Artinya, melalui firman Allah inilah ada tuntunan, petunjuk, perintah, dan larangan bagi kehidupan kita. Firman-Nya menuntun kita pada kebenaran, mengarahkan langkah hidup kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Firman-Nya memberikan petunjuk bagi kita untuk berlaku bijaksana, jujur, dan setia pada kehendak-Nya. Firman Allah yang menjadi petunjuk hidup, inilah yang menjadi pegangan dalam hidup kita agar kita selamat dalam menjalani hidup. Kita yang telah diampuni, diselamatkan, marilah kita nyatakan kasih kita dengan menasihati, mengingatkan saudara kita yang berbuat salah. Agar melalui nasihat dan teguran kita yang didasari kasih dapat merubah dan menyelamatkan saudara kita yang tersesat. Tentunya untuk bertobat, mengakui dosa kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Dan kebenaran firman-Nya, Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada kita dan damai sejahtera. Amin. Mari bernyanyi KPJ 460 2 kali.